Hari ini kita bicara untuk dapat pertolongan, untuk dapat ampunan. Salah satu yang bisa kita kerjakan adalah lakukan hal yang berbeda yang belum pernah kita lakukan. Pernah dengarkan kisah yang selalu saya contoh. Dan gimana sih Ustaz hal yang berbeda tuh? Doa saya canggih-canggih dulu. Yang hari ini sedang antum kerjakan, naikkan kualitasnya. Yang tadinya tahajud jam setengah 4, mulai naik jam 3. Tak pernah-pernahnya subuh di masjid, sekarang subuh di masjid. Nah biasanya tidur sama istri. Nah tapi ini belakan, ini masjid kita nih harus kita jaga sholat subuh nih. Itikaflah di masjid. Padahal sebenarnya kena marah bini gak tadi malam. Nah ketidurlah di masjid berdua deh tuh. Ya kan? Padahal karena jatah biasa, jatah preman kurang. Dah. Nggak mau mama. Yalah. Sen, nanti gimana Sen? Ya bang, kita ke masjid aja ya bang. Kalau udah, ayo bang kita ke masjid. Berarti kodenya sama tuh. Kodenya sama. Ya kan? Wahid juga. Nah, jadi ketika seseorang tuh melakukan hal yang berbeda, sebenarnya dia sedang mengasih sinyal yang baru kepada Allah. Maka dimulai, jangan canggih-canggih. Kalau antum, ya kan, belum pernah tahajud, belajar tahajud, belum pernah sedekah subuh, tadinya pelit, mulai traktir orang, tadinya Zoom tidur, sekarang Zoom benar-benar. Jadi itulah namanya Kaizen yang orang Jepang praktekkan, tapi Kaizen sesungguhnya yang Quran ajarkan adalah melakukan hal-hal yang baru terhadap perintah Allah. Tadi Zoom tertidur, tutup kamera. Sekarang Zoom buka kamera, nego, nyatat. Semalam kita diskusi ngaji sampai jam 9 malam. Dari sore saya, Bang Tama, Bang Ican, ada Ustadz Berry. Mukodimanya lihat di Instagram. Nah, salah satu yang buat akhirnya ada satu semalam tuh yang kita sama-sama belajar. Salah satu yang kenapa ya saya itu sama Ustadz Berry. Saya bilang, kenapa ya anak-anak sekarang tuh udah setahun, 2 tahun. Zoom ini kan dari tahun 2020 COVID. Udah 4 tahun dah. Kenapa ya nggak melekat? Lupa deh, surah sekian ayat sekian, surah sekian ayat sekian. Kenapa enggak kayak kita ya atas izin Allah tuh 3 bulan 6 bulan tuh Allah tuh izinkan Qurannya melekat di kepala. Lalu Ustaz Beri bilang, Beri lah bang, dulu kita ngaji ke guru, kita yang berkorban. Dulu ketika kita ngaji ke guru bang, kata Ustaz Beri, kita yang berkorban bang. Kita yang datangkan dia tiket, kita yang siapkan dia penginapan. Seminggu guru kita datang setiap bulan ke Pontianak, kita yang siapkan dia makan. Kalau sekarang kan bang terbalik. Dia yang kita kasih ilmu, dia yang kita kasih makan. Iya juga ya saya bilang. Hah? Akhirnya saya ngeliat tuh angkatan saya, Ustaz Berry, Ustaz Lutfan yang jadi-jadi tuh, yang ketika datang sama gurunya, dia yang paling banyak berkhidmat. Nah, begitulah dia. Itu contoh ya, contoh. Jadi saya artinya ternyata itulah yang namanya berkah. Beberapa yang lain mungkin tahu ilmunya, tapi tidak tanda kutip tidak dapatkan puncak keilmuannya. Sorry. Nah, begitu kata Ustaz Berry perbedaannya waktu itu. Iya juga. Dan saya ngerasakan demikian kawan-kawan. Ya kan? Sekarang tuh santri, TSPA, kan kenalannya pintunya uang bang. Wajar lah. Tidak semudah itu ayat Quran itu masuk. Dan wajar akhirnya hidupnya ya kan tidak selompat seperti kita. Nah, tinggal balik lagi. Kalaulah kami dulu belajar yang kami yang berkorban, kalau sekarang tinggal gimana bang? Kami kan sudah telanjur nyaman, sudah telanjur ada gaji, ada hadiah, dapat hadiah. Akhirnya ya berkorbannya dengan bentuk yang berbeda. Itulah dia. Dan itu dimulai daripada kita tidak akan pernah dapat ilmu guru itu. Tidak akan pernah melekat tuh ilmu guru. Kalau ketika ibaratkan gini, ketika kita sedang mendownload sesuatu di internet,
Ya kan kawan-kawan? Ketika sedang download tuh, sinyalnya putus nyambung. Bisa rusak nggak filenya? Bisa. Tapi kalau lagi download, sinyalnya kencang, listrik bagus, laju kan? Nah, sama dengan proses kita belajar hari ini. Jangankan untuk melekatkan ayat tuh dengan cara berkhidmat. Saya ulang ya. Jangankan untuk melekat dengan cara berkhidmat. Oke? Sampai di otak aja belum tentu enggak Al-Quran tuh. Gimana kira-kira? Saya enggak ada yang ngejamin. Baik yang kan ngelihat dari cara kita duduk di majelis. Nanti saya minta Ustadz Berry dan tim-tim Real Hijrah untuk cerita gitu ya. Awalnya tuh semalam saya enggak jadi jangankan ayat itu melekat menjadi sebuah petunjuk dalam kehidupan, sampai ke otak aja belum tentu sampai. Gimana mau sampai? Sambil zoom, sambil tidur. Ilmu tuh hidup kawan-kawan, hidup dia. Oke, dia adalah satu zat yang melekat dalam sudur otak besar. Nah, menjadi bank data yang dipikirkan menjadi fuad di otak kecil dan dirasakan oleh kolbun di hati. Bunda Mawar sebagai praktisi kesehatan, di mana bah hati itu sebenarnya? Di sini ini lever, bukan dia ngerasakan. Kita ngomong hati, hati di mana hati itu kira-kira? Dia kolbun itu di mana? Orang sebut di sini, salah. Hati itu di sini, nah, God spot di kepala. Jadi Quran menyebutnya fuad, otak besar. Hafalan antum itu ada di fuad, ada di sudur, otak besar. Penyimpan data A, B, C, D, E, F, G. Penyimpan data kayu, papan, eh, apa namanya, paku, gergaji. Nah, itu di sudur. Lalu kalau data itu diolah, di fuad namanya, jadi meja. Nah, terus ketika kita bisa menyimpan data dan memikirkan, nah nanti bisa merasakan yang tertinggi itulah kolbun di mana? Tengah. Itu yang pernah di dalam dunia medis kalau dibongkar otak di pemandangan aja dia kayak bercahaya, itulah kolbun. Kan di sini ini hati banyak orang salah. Ini hati lever fungsi hati. Oke. Nah jadi jangankan sampai untuk melekat. Jadi pengetahuan sampai di otak besar aja tuh. Nggak sampai. Kenapa? Karena sikap kita dalam belajar. Kenapa Bunda Mawar ditakdirkan setahun baru belajar Quran? Walaupun kita kata Bunda Mawar, kita tak apa-apa duluan ngapal Quran. Aku sama ayah tak apa-apa terlambat, ya kan? Di umur sekarang, datang ke sini tuh diperjalankan Allah. Pergi pengajian ke Mujahidin, tidak tahu kemana aku cari Allah cari ngaji ini. Tak ada yang dikenal Mujahidin. Tiba-tiba ada kenalan sama seseorang di sebelahnya. Seseorang itu ternyata orang yang sedang safar dari Yogyakarta. Coba tuh lihat ya. Maksudnya ini contoh depan mata. Orang safar Yogyakarta. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, singkat cerita mau kemana? Mau ke Sungai Jawi. Pakai apa? Ya udah kami antarkan ya. Kata ayah sama bunda. Diantarkanlah. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya orang itu ternyata safar itu yang ke Sungai Jawi itu besoknya mau ke sini. Diarahkanlah. Kalau mau, saya besok ke sini. Akhirnya ikut gak? Betul kan bunda kan? Ikutlah subuh. Jadi Bunda Mawar datanglah sama ayah siapa, bapak ibu berdua nih, saya bilang pasti banyak utang miliaran nih biasa dari subuh subuh nih. Biasa orang subuh datang tuh orang banyak utang, saya bilang. Udah pakai baju bagus berutang, saya bilang. Akhirnya ternyata beliau disitulah awal kenal sama saya. Datang subuh, datang maghrib, datang subuh, datang maghrib. Begitu cara Allah tuh Zuziha Adinar ditunjukkan jalan. Datang subuh, datang maghrib, datang subuh, datang maghrib. Kalau bicara kerja, udah mau kerja kak? Apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan teman-teman rumah hijrah? Bunda punya anak enggak Bunda? Punya kan? Masa anak kira-kira di rumah tadi itu? Nyiapkan kan? Bisa enggak nyiapkan sarapan buat anak tadi? Nyiapkan sarapan buat laki enggak kira-kira? Oh, dia udah aman dah. Sarapan bareng dah. Eh, sebentar, Riz, ada kabel lah, Riz. Baterai abang mau habisan. Nah, artinya bicara reason, punya alasan. Ngantor nggak jam 7 lebih awal lagi daripada kawan-kawan yang ngantor jam 8. Oke, jam berapa kantor? Jam 7 kan? Setengah 8 ya. 7.15. Masih belakan ngaji. Apa hadiah dari Allah? Hadiahnya dari Allah setahun ngaji, Allah takdirkan
punya rumah Al-Quran. Itulah hadiah yang mahal. Orang beranggap hadiah itu duit, orang beranggap hadiah itu cuman jabatan, tapi ketika hadiah itu adalah mesin akhirat, itu tak bisa dibayar pakai duit. Bunda Mawar atau ayah pun dapat duit 1 miliar, aku mau dapat pahala dari Quran aku beli, mana bisa? Karena amal soleh itu tidak bisa diwakilkan, sama dengan bertobat. Pertolongan dan ampunan tak bisa diwakilkan. Alhamdulillah, buka rumah Quran. Apakah Bunda Mawar selesai 30 juz? Tidak. Tati-tati ikut subuh ya, ikut Zoom satu doa, malam mim. Ayah tuh terbolak-balik dia. Aba. Tapi tidak mengecilkan hatinya, tidak berputus asa. Nah, itu loh yang mahal. Itulah namanya do something different. Sebelum ngaji pun, subuh sama sebelumnya gimana aktivitasnya? Biasa aja lah ya. Kayak pegawai-pegawai biasa ya. Ah, ah. Tapi maksudnya ada ke majelis tak dulu-dulu tuh? Tidak seintens sekarang tak kira-kira? Pergi, pergi ya tak? Tapi tidak pernah sampai seintens seperti ini. Gak tahu siang, ini mualaf, mualaf. Padu kifayah. Oh ya, ya, ya. Nah, jadi berarti Bunda mau do something different. Dan hadiahnya bukan hadiah dunia. Kalau hadiah dunia biasa. Kalau cuma dikasih mesin ATM duit biasa. Dikasih mesin ATM akhirat. Rumah Quran jadi. Ngaji, ngaji lagi, ngaji. Terus subuh maghrib, subuh maghrib. Saya tak ada pergi ke Munzalan. Saya ada datang ke sini. Ada alasan dengan saya mau belajar. Akhirnya naik lagi hadiahnya, dititipkan duit dari rumah Quran, naik ke musola, dipotokannya saya kemarin kiai, lebih ramai musola dia ketimbang musola kita. Padahal cuman bundanya penggeraknya. Nah, banyak anak-anak dara yang punya sosial media. Artinya, begitulah tadi hadiah yang mahal yang saya sebutkan. Do something different. Melakukan sesuatu yang berbeda, akan dapat. Ah, mau naikkan bekam lagi kemana diskusi. Bunda pindahkan ismunya ya itu Bunda. Nah, ayo, ya kan? Nah, ini Kak Nurul Sebang Yaya lagi do something different. Turun lebih awal sholat subuh tadi di mana Nurul? Di Pelamboyan. Nah, buka surah 4 ayat 95. Nah, itu dia. Lu must do something different. Surah 4 ayat Bang Eris layar bisik. Ya? Oh iya, enggak masuk. Sorry saya. Sorry Mayuri Bang Eris. Dah, baca artinya. Surah 4 ayat 95. Apa kata Allah? Tidaklah sama Ya sama. antara orang yang beriman yang duduk tidak ikut berperang tanpa punya uzur, ya kan? Yang boleh itu kata Allah tuh, yang berhalangan tuh, yang buta, yang pincang, yang sakit, buta, pincang untuk baca. Kalau masih sakit tuh udah sakit parah dah, udah opname gitu loh. Tapi kalau cuma sakit gigi, demam-demam sedikit, masuk angin, berak-berak, ya kan? Itu masih berjuang dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tidak sama bos. Sama-sama beriman, sama-sama jadi SPA, sama-sama jadi santri, sama-sama ikut SOS, sama-sama mondok. Kau yang cuman makan saja di pondok, cuman ngafal Quran saja di pondok, cuman sholat saja di pondok. Tidak sama dengan mereka yang mikirkan kawannya makan, yang mikirkan bagaimana musolanya ramai, yang mikirkan bagaimana bikin konten itu bagus, yang mikirkan bagaimana bisa bantu orang. Tidak sama kata Allah. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Itulah mengabdi dengan guru. Tidak sama bos. Antara nyajikan antara air putih dengan jahe. Beda lah labnya. Tidak sama antara teh putih, teh hangat. Beda lah nilainya.
Antara air putih dengan minuman yang sehat beda nilainya di hadapan Allah, tidak sama. Begitulah dia. Ada effortnya. Siang kiai itu dan 4 bulan dan suaranya begitu macam meklat kenapa berdepek, ya kan? Prek itu loh. Biasanya kalau kiai itu imam bagus suaranya. Sekarang udah macam umur-umur 50 tahun dah. Ya kan nih. Ya Allah kasih aku petunjuk agar aku bisa bikinkan minuman herbal untuk kiai, ya Allah. Bangun di jam 4 numbuk jahe. Tok tok tok. Allah pindah ilmunya tuh. Gitu. Tapi tidak sampai. Tapi saya bilang Bang Ustaz Beri, abah anak tuh tidak sampai hati ya gitu. Tak boleh Bang, budak-budak nih beda dengan kita. Harus ditegaskan. Saya semalam kena marah Ustaz Beri. Balik kayak awalnya sebelum pakai motor, Bang. Abang ini tidak dikawal, Bang, balik pakai motor. Memang budak-budak nih tidak sopan ya. Tapi mulai, gila kalau ada dengan apa-apa Abang di jalan siapa yang ini? Ustaz Beri dua yang ngawal. Oh itu ternyata. Ini ada pelajarannya Bang. Diam saya. Oh itu maksudnya. Dia yang pintar, bukan untuk abang. Abang sih memang tidak apa-apa. Mereka yang harus pintar. Kalau ada apa-apa dengan abang jalan, siapa yang lanjutkan perjuangan dakwah ini? Oh, begitu. Oh gitu. Menurut saya kan lebay benar. Enggak, ini bukan lebay. Begitulah. Ada ayatnya ternyata. Gara-gara saya lah Bang Beri datang semalam. Nabil balik. Kiai izin pulang ya Kiai. Kata Nabil. Bil, kata Bang Beri. Sini lo, ente balik-balik ya. Buka Quran. Oh, langsung begitu ke Ustaz Beri. Ustaz Beri datang tepat pada waktunya. Buka surat 33 ayat 6. Oh, nih. Mau kan? Mau enggak Quran itu melekat di kepala antum? Mau enggak? Mau enggak? Guru Mawar tuh ngomongin Quran semua. Aduh sakit kepala saya bu, sakit kepala ya kan? Nah bu, ini masa niat dulu antara kayak gitu. Faiza maritu wa yasfin. Sesungguhnya Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Nah, mau kayak gitu kawan-kawan. Nah maka tadi itu, ini bukan karena saya sebagai pengasuh antum ya, tapi ini lupa karena gini loh. Kerasa-rasa sungkan juga kalau saya ceritakan, ayolah berkhidmat, tapi itu yang saya lakukan. Abang tuh kan tidak mungkin, ayolah khidmat. Tak mungkin aku yang cerita. Tapi tidak bang, kalau zaman dulu bang, informasi itu sedikit. Sekarang di kawan-kawan tuh kebingungan. Buka TikTok ada informasi. Ada belanja murah. Buka Shopee ada belanja lagi. Buka Facebook, buka Instagram. Maka harus ada informasi yang menegaskan. Akhirnya Nabil balik semalam. Disuruh buka surat 33 ayat 6. Bil buka Bil. Bacalah Nabil kan. Nabi itu lebih utama dari orang-orang mukmin, bahkan dibandingkan dengan diri mereka sendiri, istri-istrinya dan ibu-ibu mereka. Langsung diam. Orang-orang jadi ternyata siapa nabi zaman sekarang? Ustaz Beris mengangkat. Orang yang ngajarkan antum Al-Quran itu lebih utama daripada urusan kau seorang, bahkan urusan apa bini-bini kau, bahkan urusan daripada ibumu. Maksudnya gimana? Memang benar ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Allah jadi rahman dan rahimnya Allah itu diaktualisasikan dalam wujud ayah dan ibu kita. Ayah itu sosok yang kalau memberikan sesuatu pasti yang terbaik. Oke, dia berjuang mati-matian. Itulah rahman, semuanya dikasih. Maha pengasih. Lalu ibu itu sosok rahim yang kadang kita nyusahkan dia, kita bangun tengah malam, yang kita tetap ya dia giving. Kalau ayah yang terbaik, kalau ibu itu konsistensi, rahim, sayangnya Allah. Dan jadi wajar orang tua kita membela kita itu sesuatu yang wajar karena dia yang melahirkan begitu loh. Tapi ada orang bukan melahirkan kita, tapi peduli makan kita, peduli tumbuh kembang kita, peduli bagaimana kita bisa hidup jadi manusia. Itulah guru. Makanya disebutkan inilah Rasulullah. Akhir ayat ini menjelaskan makomnya lebih tinggi daripada orang tua dan istri dan bahkan dirimu sendiri. Tapi guru yang betul pun akan mengajarkan ente khidmat tetap sama orang tua ente. Dia bukan melahirkan kita, tapi pikirkan. Maka kecewa guru tuh kalau ada muridnya, dia tak bisa pergi akad nikah, kan nikah di kampungnya masing-masing. Kecewa. Tak dianggap gurunya. Ini demi Allah, ini diceritakan Ustadz Anang Rizza. Pokok kalau antum, mohon maaf, antum nikah enggak diizin saya, enggak ada tanya, kan saya tanggal kapan, nah. Jadi itu bukan guru, itu bos.
Karena hubungannya cuma dagang aja, bisnis. Tapi tak apa. Begitu deh. Saya dikasih tahu Ustaz Anang Rizza. Sampai berubah tanggal santri itu. Nah, itu kepahamannya. Orang tua yang melahirkan. Kalau orang tua yang melahirkan dan menunjukkan surga, berarti orang tua dan guru. Kayak Nabi Daud, kayak Nabi Ibrahim. Tapi zaman sekarang ada yang terpisah. Orang tua yang melahirkan tapi menuntun surga. Yang peduli cara berpikir kita. Yang peduli siang malam. Mikirkan kita bertumbuh. Itu betul. Nah, dan sama. Bahkan akhir terdiam Nabi kan. Tak jadi balik. Ini gara-gara Nabi semalam mau balik nih. Nabi itu lebih utama. Lalu ditelangkan lagi di surah 49 ayat 1. Surah 49 ayat 1. 49 sampai berapa semalam deh. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya gimana? Nah, ayat inilah semalam disampaikan kepada Nabil. Ini kan saya ceritakan tentang Nabil, ya kan? Janganlah dulu ya Allah dan Rasulnya. Bil, abang tuh Bil, zaman nyantri kata Bang Ben. Belum balik kalau guru abang belum balik. Belum makan kalau guru abang belum makan. Belum tidur kalau guru abang belum tidur. Ini ayatnya. Saya tidak pernah mendahului. Itulah Bil yang membuat abang dapat begini. Coba, adalah santri Bang Beri kan. Ada Bang Jo, Bang Ibnu, sama Bang Riki. Nu di luar kan. Di luar ruangan Bang Ican. Nu, sini. Ki, kapan ente balik Ki ke rumah? Kalau abang udah balik, kata Riki. Jo, ente kapan makan? Kalau abang udah makan. Dia betul-betul menjalankan ayat ini, kawan. Kalau sekarang kan beda. Baru selesai, sadaqallahul azim. Kiai masih duduk sini. Udah berhamburan pergi makan. Nggak apa-apa. Ya, itu kan dah, itu udah terbiasa. Terus Bang Tama nyeletuk, untung saya bukan santri Bang Beri. Gitu. Untung saya santrinya Bang En, kata dia. Tapi ayat ini bukan tentang santri Bang En, atau santri Bang Beri. Nah, jadi iya, iya. Ini ayat yang saya kerjakan dulu gitu loh kawan-kawan. Saya lupa menyampaikannya. Wajar ada gap yang jauh. Apa bukti ayat hidup Bang Beri itu punya santri namanya Ibnu. Ibnu tahun lalu udah setahun memulai rumah Quran tanpa support 1 rupiah pun menghidupkan 20 santri. Dapat ilmunya sekarang. Nah, itulah harapannya besok antum-antum santri. Itulah harapannya juga para leader bertumbuh. Pak bisa mandiri. Kenapa? Ternyata bukan warisan yang mahal dari guru tuh, bukan hartanya, tetapi keberkahan dan ilmunya itulah yang membuat kita bertumbuh. Saya kan tak ada nitipkan harta ke Bunda Mawar, ke ayah. Tapi kok bisa bangun musola, bisa bangun rumah Quran, besok mau bangun rumah sehat, Masya Allah. Apa tuh? Oh bikin acara bekam. Tak apa-apa lah, insya Allah jadi rumah sehat nanti. Bukan rumah yatim piatu, rumah yatim piatu. Harusnya yang lebih dekat sama saya, lebih sering ngaji, gak usah jauh-jauh, makmurkan musola jalan. Nanti dia ya terus ngaji, kena hisap Allah nanti. Kau udah lama ngaji, masa kau ya terus ngafal Quran? Kalau ayat itu surah 495 tadi. Beda beriman, pingin dapat banyak, pingin dapat hadiah lebih, tapi tidak lakukan lebih, tidak lihat, tidak disorot Allah. Ingat kan cerita guru TK yang dapat gak suami? Ingat kan cerita tukang catering yang besar? Coba lihat, dia kan do something different. Melakukan sesuatu yang berbeda. Maka jadilah santri yang berbeda. Jangan cuma ngaji, ini balik hal yang berbeda. Tengok apa yang aku bisa bantu buat kawan aku ya. Gitu. Di rumah juga demikian. Semua santri SOS juga demikian. Do something different. Kalau mau dapat pertolongan dan mau dapat ampunan Allah. Nah ini tentang bab adab ya nih. Lakukan sesuatu yang berbeda. Tentang bab adab. Gus. Oh, Agus, selalu berbeda nih. Abang izinkan Gus. Halal itu. Iya Gus. Oh. Masuk jam berapa Gus? Gus kebun. Masuk jam berapa? 5:30. Oh kan? Ya.
dan korban setengah jam ya. Mandus di tadi ini bab adab. Balik lagi, maka sebelum bicara action tentang banyak hal, yang action yang harus diperbaiki dulu tentang mendownload ilmu. Wah, akhir susah tuh ngerenung. Maka sampai cerita keluar hafalan 114 surah deh, kok tak melekat-lekat hafal apa kodifikasi Quran tuh gitu loh. Ternyata bukan tak berotak, otaknya ada di sini. Bukan tak ada pintar, tapi memang ada ayat yang terlanggarkan. Oh, dia balik dulu, makan dulu, balik dulu. Tak dapatlah dia. Dia mendahulukan kepentingan dia. Kan ada tuh sahabat kita, saya tidak sebutkan orangnya. Tadi subuh kemarin tuh Bang Kiki bilang, kalian nih kemana sih habis sholat subuh? Kok tidak ada di masjid? Iya bang, kami ngurus anak bang. Oh iya bang, saya nih bantu istri bang. Oh iya bang, saya kadang mulas. Oke, saya baca di grupnya tuh, oh, tak apa-apa lah. Oke, betul. Nah, itu percakapan di subuh hari semalam. Sorenya keluar ayat ini, gara-gara Nabil yang jadi trigger. Bang Kiki kan bilang, kawan-kawan tuh bang kan ingin kita jadikan teladan seperti kita. Kan memang bukan mereka yang punya anak. Saya pun punya anak, Kak. Saya punya bini, Kak. Dan saya juga bisa punya alasan yang sama. Allah pakai alasan. Nah, akhirnya dapatlah ayat ini diturunkan Allah. Maha baik Allah. Ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Artinya kalau bicara menyiapkan, kita menyiapkan, Kak. Tapi lihatlah ayat tadi ini. Nah, jangan-jangan ini yang buat ayat itu tidak melekat. Ilmu itu tak sampai. Maka tadi, jangankan melekat sampai aja tak ada. Sehingga tuh kita cuman oh. Tapi kalau sampai pasti ke trigger. Misalnya, ayo kita nih, jangan kalau Bunda Mawar. Dia kan Bunda tuh, lagi itu masa kalah sama Bunda Mawar. Nanti Bunda Mawar dulu cepat masuk surga, cepat masuk surga. Nah, ayo gerak kita nih. Kiai udah siapkan fasilitas makan, udah siapkan fasilitas kamera, handphone, modul, masa tak bergerak? Masa kita cuman saya bilang sama santri-santri di semua ya, jangan jadi tunggul. Jadi apa? Tahu tunggul enggak? Betul kan? Cogo ya dia. Lewat tai itu tai sangkut. Lewat lumut-lumut sangkut. Lewat sampah-sampah sangkut tunggul. Nah, maka do something different. Dari mana Kiai? Dari apa yang harus berbeda? Dari cara ngedownload. Coba deh besok. Beda antum ikut Zoom. Matikan kamera, dengarkan. Oke. Iya sambil siap-siap apa-apa. Oke, level 1. Kalaupun memang betul-betul berjuang, di depan kamera, tolokkan kepada speaker aktif biar satu rumah dengar. Suara siapa tuh yang nyempreng? Suara kami, suara kiai kami yang dah uzur usianya. Nah, apalagi antum besok oke nih, gimana caranya tetap bisa ikut Zoom, duduk dengan tenang, mencatat, tapi masak sudah selesai. Oke, bangun lebih awal 3:30. Masak. Selesai. Kalau alasannya masak, alasannya mencuci. Kebayang enggak? Kalau saya ganti pengumuman, barang siapa yang ikut Zoom subuh dengan kamera terbuka, dengan mencatat, saya gaji 1 juta setiap Zoom. Antum serius aja tuh. Serius enggak? Hah? Duduk manis, ikut mencatat setiap wajah yang tertangkap kamera, kayak wajah Bang Firdaus, wajah Bang Aam, wajah Bunda Tsunami. Saya akan bilang ke dia, tolong transfer 1 juta kepada dia. Itu serius enggak ikut? Hah? Mana nih? Jadi diam. Serius. Iya kan? Oh. Iya. Gimana Bunda Maimunah? Kira-kira kalau kayak gitu pengumumannya serius tak Bun? Ikut Zoom Bun? Serius. Serius. Oh. Gimana Bang Seni? Apa Bang Seni? Kiai. Kalau gitu saya langsung pasang 2 wajah. Jadi dapat 2 transferan kata dia. Sama anak-anak saya. Anak saya, istri saya, nenek saya pun saya pasang. Kan dia dibayar per wajah. Nah, tuh lihat. Oke, pasti serius antum ikut Zoom. Wallahi. Nah, betul nggak? Nggak ada lagi cerita serius Kiai. Nah, tapi karena tak ada demikian, kita menganggap proses download ilmu ini tidak lebih penting daripada mencuci.
Padahal masih serius kita kawan-kawan. Nah, jadi mulai dari mana? Do something differentnya. Dari download ilmunya dulu. Melekat dulu ayat. Saya tak bisa merubah antum. Allah yang bisa merubah. Supaya dengan gimana cara bisa merubah? Rubah dulu keyakinan, cara informasinya. Jadi manusia itu, contoh, berbeda pendapat itu bukan karena sesuatu yang salah, tapi cara ngelola di kepalanya yang beda. Rumus nomor satu. Kita butuh enggak? Saya coba simpulkan. Butuh pertolongan dan butuh ampunan enggak? Dari Butuh. banyak kisah hikmah yang kita pernah dengar, ya kan? Orang yang dapat pertolongan pun dapat ampunan rata-rata adalah orang-orang yang melakukan hal yang berbeda. Gitu loh kata kuncinya. Dimulai dari mana? Makanya dimulai dari betulkan cara kita belajar. Kalau disederhanakan, betulkan adab. Itulah kenapa di pondok-pondok, ya termasuk Quran diturunkan Rasulullah, itu untuk betulkan adab, akhlak. Adab. Jadi kata-kata kholaqo itu menciptakan. Yakhluqu, siapa yang diciptakan? Makhluk. Cuma semuanya sama. Kholaqo, makhluk, ya kan? Lalu Malik, rajanya. Dengan komponen kata yang sama. Bagaimana cara menyambungkan antara makhluk, antara Malik, raja yang menciptakan, makhluk yang diciptakan, ya kan, kholakonya, cara mana connectingnya, yaitu akhlak. Itu connecting semuanya. Maka ketika makhluk tak berakhlak, akhlak itu kepada Allah, adab itu kepada manusia. Ketika dia tidak punya itu, maka dia tak terkonek kepada Robnya, tak terkonek kepada rajanya. Nah, itu konektivitasnya, kawan-kawan. Nah, itu yang dipahami, rubah dari situ. Surah Al-Azab, dan dimulai dari ketika orang adabnya salah, akhlaknya salah, jadi wajar ilmunya tak sampai, ilmunya tak melekat. Dia duduk di majelis pun tak dapat apa-apa selain cuma catatan. Itu pun kalau ada yang nyatat. Kalau tak nyatat, itu cuma kehampaan saja dan tak memberikan trigger perubahan pada dirinya. Apakah cukup membetulkan adab dulu, akhlak belum? Masih panjang. Itu baru permulaan, pintu masuknya, kawan-kawan. Ada adab betul, akhlaknya betul, berkhidmat dia, maka akan jadi energi ilmu itu, memberikan sebuah stimulasi perubahan dalam hidup. Begitulah kawan-kawan ya. Semoga bisa dipahami, buat antum terus bertumbuh jadi manusia, ya kan? Ingat kita ini bersaudara bukan karena kerja saja. Kalau ya orang yang niatnya datang ke pondok digital, rumah hijrah, mukhlisin, pondok IT, niatnya cuma kerja, yang didapatkan cuma harta saja. Dapat jadi harta, tapi belum tentu bahagia. Tapi kalau dia datang ke sini, bergabung dengan komunitas ini, entitas ini, organisasi ini, dengan niat dia akan menjadi hamba, maka dia dapat peta menuju surga, kawan-kawan. Itu ayatnya sudah disampaikan. Kita pikir hal-hal tadi itu. Kan ingat, kafir itu bukan hanya yang mengatakan, kafir itu bukan yang tak sholat. Kafir itu bukan hanya, mohon maaf, yang makan babi. Tetapi kalaupun dia beriman, dia tak menjalankan ayat Quran, itu satu level di bawah kafir, namanya fasik. Apa? Ayatnya udah sampai. Jadi kalau kita dikerjakan, kita masuk golongan apa? Fasik. Dan itu tahu kan, hadiah buat orang-orang fasik. Gitu lah dia. Nah, balik lagi. Do something different. Oke? Begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah. Semoga bisa dipahami. Oke. Terima banyak, berkah selalu buat kawan-kawan semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum, mohon doa bimbingannya. Membebaskan lahan di samping rumah saya, mau rumah Quran. Insya Allah budak ini sampai. Letakin aja tuh panduk khusus doa. Apakah tanah ini mau diwakafkan? Gitu aja tulisannya. Siap. Yang awal semuanya begitu ya. Pagi hari ini, makasih banyak. Semoga dapat sesuatu yang bermanfaat, bisa diamalkan. Mari kita praktekkan setiap Al-Quran, mulai kita rapikan, kita betulkan
cara kita mendownload. Betul cara downloadnya? Insya Allah betul juga kesempatannya. Oke. Nah, kok jadi Sandy kok mulai bertambah ganti pemain tuh? Ada lagi di belakangnya. Wah, ada. Ini kan. Ya, nah, itu contoh santri paling beradab tuh, saya paling beradab. Itulah dia. Ayat inilah adalah dia mengutamakan anak tuh kiai. Kalau takut tidak apa-apa sama kiai, malah takut dia terus. Kalau takut kiai transfer. Itu dia. Nah, makasih banyak kawan-kawan semua yang rahmati Allah, berkah selalu. Ingat tadi ada berapa ayat yang keluar hari ini? Pertama, Surat dua, 33 ayat 5. tiga, 3 ayat 6, 49 ayat 1. Ya, silakan dikumpulkan ya. Sip, jangan bosan jadi orang baik. Kasih banyak, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.